Bapak, Ibu, dan Saudara, ada masa-masa dalam hidup ketika hati kita, jiwa kita terasa sangat lelah, capek, beban yang terus datang di pundak kita, doa-doa yang seolah tidak dijawab, dan proses yang panjang dapat membuat seseorang merasa ingin menyerah, termasuk saya dan saudara. Bahkan terkadang kita bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah kita masih sanggup melangkah lebih jauh? Mari kita bersatu dalam doa sebelum lebih lanjut kita mendengar firman Tuhan. Bapa, tolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan mau katakan dalam hati dan pikiran kami. Bahkan hidup kami melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perasaan seperti ini pernah dialami oleh Rasul Paulus, seorang rasul yang luar biasa. Di dalam pelayanannya ia menghadapi banyak penderitaan, penolakan, aniaya, dan berbagai kesulitan hidup. Namun di tengah kelemahannya, justru Paulus belajar sebuah kebenaran penting. Kekuatan yang sejati yang berasal dari pada Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat ini ditulis ketika Paulus sedang mengalami yang namanya duri dalam dagingnya yang terus mengganggu kehidupannya. Kita tidak mengetahui secara pasti, bahkan Alkitab tidak menulis apa yang duri yang dialami oleh Paulus. Namun ini menjadi pergumulan yang sangat berat yang dialami oleh Paulus. Sampai 3 kali ia memohon kepada Tuhan agar mengambil duri itu. Namun Tuhan tidak mengabulkan permintaan seperti yang diharapkan oleh Paulus. Sebaliknya, Tuhan justru memberikan jawaban yang lebih dalam. Tuhan mengajarkan Paulus bahwa kasih karunia-Nya cukup menopang kehidupan Paulus. Kuasa Tuhan tidak hanya terlihat ketika seseorang kuat, tetapi justru ketika seseorang menyadari kelemahannya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, melalui pengalaman ini Paulus belajar bahwa proses yang sulit tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita atau bahkan mengambil alih penderitaan kita. Tidak. Kadang Tuhan memakai proses yang sulit untuk membentuk karakter saya, untuk memperdalam iman Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dan mengajarkan kita untuk bergantung kepadanya. Apa yang terlihat sebagai kelemahan dapat menjadi tempat di mana kuasa Tuhan justru nyata. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika hati terasa begitu lelah, langkah terasa begitu berat, Tuhan tidak meminta kita menanggung beban itu sendirian. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia mengundang kita untuk datang kepadanya dan menerima kekuatan yang berasal dari kasih karunia-Nya. Mungkin keadaan kita tidak berubah seketika. Mungkin kita belum melihat jawaban doa kita. Atau mungkin Tuhan mengatakan, tunggu. Namun seperti Paulus, kita dapat belajar bahwa Tuhan tetap bekerja di tengah proses yang panjang. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara sekalian. Hari ini, jika kita merasa lelah, jangan menyerah. Tuhan memahami setiap air mata dan setiap pergumulan yang kita alami. Kasih karunia-Nya cukup dan kuasa-Nya sanggup menopang kehidupan kita. Bersama Tuhan, tidak ada proses yang sia-sia. Dia sedang membentuk, mempersiapkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini bisa kita lihat dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Ia memberikan anugerah yang sangat besar, yaitu menyelamatkan kita dari dosa. Anugerah yang memberikan kita jaminan keselamatan, maka itulah yang menjadi sumber penghiburan bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Berkati setiap hati kami Tuhan. Berkati kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.